3, 2, 1. Setelah berhasil mengalahkan para wanita berotot kawat tulang besi dengan teknik naga ngamuknya, si MC pun berdiri layaknya seorang superhero yang tidak ada tandingannya. Namun saat sang permaisuri memanggil namanya, tiba-tiba Cuking pun terjatuh. Melihat Cuking yang mau jatuh, sang permaisuri pun berusaha meraih tubuhnya dan menggoyang-goyangkan tubuh Cuking sembari memanggil namanya, berharap agar Cuking bisa tersadar. Karena tidak ada jawaban dari Cuking, permaisuri pun mengenang masa lalu yang pahit bagaikan brotowali yang masuk ke dalam mulut. Diingatan permaisuri dengan pose dan keadaan yang sama, pria yang sangat dicintai menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengenang masa lalunya yang kelam, sontak permaisuri tidak ingin kehilangan seseorang yang berharga karena dirinya lagi. Sembari membelai lembut wajah Cuking, tanpa pikir panjang, permaisuri menjagongkan dan berusaha mentransfer ki ke dalam diri Cuking. Menyadari jika semua itu sia-sia, permaisuri pun mengeluarkan garis keturunan naga sejatinya, berniat ingin memberikan garis keturunan itu kepada Cuking. Setelah garis keturunan naga sejati itu keluar dari dalam diri permaisuri, permaisuri pun tersenyum lembut sambil mengelus-elus naga sejati itu, dan langsung memerintahkan naga sejati itu untuk masuk ke dalam tubuh Cuking. Garis keturunan naga sejati itu pun menuruti perintah sang permaisuri, dan bergegas masuk ke dalam tubuh Cuking. Setelah memasuki tubuhnya, keesokan harinya Cuking pun tersadar dari tidurnya, dan saat terbangun mata Cuking terbelalak karena perasaan kaget dan heran bercampur menjadi satu. Masih dalam keadaan keheranan, tiba-tiba ada seorang pria yang berbicara padanya. Sontak Cuking pun kaget dan bertanya siapa dia dan dirinya sedang ada di mana. Ternyata yang sedang berbicara padanya bernama Tian He, dia adalah ayah dari sang permaisuri, dan saat ini Cuking sedang ada di istana permaisuri. Seketika Cuking pun kaget mengapa dia ada di istana permaisuri, karena sebelumnya dia sedang terluka parah. Tapi sekarang dia sudah pulih, dan dia juga merasakan ada sesuatu kekuatan besar yang sedang mengalir di dalam tubuhnya. Tuan Tian itu berbicara jika permaisuri sudah memilih pemilik atau kaisar baru untuk menempati istana haremnya, dan juga memanggil para pelayannya untuk melayani Cuking. Cuking pun hanya bisa terdiam dan ternganga-nganga saat mendengarnya. Cuking dibawa oleh para pelayannya untuk dimandikan. Sin pun beralih kepada permaisuri yang sedang duduk ditemani oleh bawahannya. Karena tidak terima melihat kondisi tuannya saat ini, bawahannya pun bertanya kepada permaisuri, apakah layak melakukan semua ini, dan mengorbankan garis keturunan naga yang sangat berharga hanya untuk seorang anak laki-laki yang tidak akrab dengannya. Menurut permaisuri, garis keturunan naga sejati saat ini sudah terputus semenjak kematian sang kaisar. Permaisuri berpikir daripada garis keturunan itu hanya sia-sia berada di dalam tubuhnya, lebih baik ia menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Permaisuri pun menyuruh bawahannya agar tidak perlu bersedih dan terlalu memikirkannya, karena kekaisaran tidak hanya memilikinya, ia juga masih memiliki sang bawahan yang setia padanya, dan juga banyak orang yang diam-diam hendak mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan kekaisaran. Mendengar perkataan permaisuri, bawahan itu pun bersujud dan menyalahkan dirinya karena tidak mampu menjaga tuannya, dan hendak memotong tangannya untuk menebus kesalahannya.